Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah teman-teman semuanya mendengarkan kalimat tentang kecil dimanja, muda poya-poya, tua kaya raya, serta mati masuk surga? Udahlah, masa muda ini senang-senang aja dulu, nikmati aja masa muda dulu. Sering kan mendengar perkataan ini dari lingkungan sekitar. Teman-teman semua, salahkah ungkapan ini semua? Ya, tentu sangat salah sekali. Mengharap masuk surga tetapi tanpa amal soleh. Sahabat semua, waktu begitu cepat berlalu. Di usia muda ini justru harus banyak beramal soleh. Kenapa? Karena di masa muda ini adalah masa di mana engkau sehat, kuat, mampu berpikir baik, mampu melejitkan potensi dan kesempatan yang sangat luas, semangat yang sangat membara. Justru masa muda ini jangan disia-siakan. Sahabat semua, betapa banyak orang yang kemudian menua dan akhirnya menyesal. Menyesal kenapa dari dulu tidak beramal soleh. Itulah masa muda. Banyak yang terbuai dengan kenikmatan masa muda, kenikmatan sehat sehingga ia lalai. Padahal setiap nikmat yang Allah berikan akan dipertanyakan kelak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat At-Takasur ayat 8, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Summa latus'aluna yauma idzin anin na'im. Kemudian kamu akan dipertanyakan pada hari itu atas semua kenikmatan yang kamu megah-megahi. Sahabat semua, maka sadarilah mengapa hakikat waktu, bahwa waktu telah berlalu itu tidak mungkin kembali lagi. Ada ungkapan, waktu adalah napas yang tidak mungkin kembali. Jadi hendaknya kita semua, khusus para pemuda, sadar bahwa waktu merupakan sesuatu yang sangat berharga untuk kita. Sangat disayangkan ketika waktu dibiarkan berlalu begitu saja tanpa digunakan untuk melakukan ketaatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita. Teman-teman harus mengetahui juga di sisi lain waktu juga seperti pedang. Imam Syafi'i pernah mendapatkan pelajaran dari Syu'ub. Seorang Syu'ub itu menasihati Imam Syafi'i seperti ini kalimatnya. Ketahuilah bahwa waktu laksana pedang. Jika engkau tidak menggunakannya, maka ia justru akan menebasmu, dan dirimu jika tidak disibukkan dengan kebaikan, pasti engkau akan disibukkan dengan hal-hal yang sia-sia. Jadi wajar jika kita lihat anak-anak muda yang sibuk melakukan maksiat, yang sibuk melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala sebab dia tidak melakukan atau tidak disibukkan dengan amal-amal yang baik. Tapi kalau dia sudah disibukkan dengan amal-amal yang baik, dengan amal soleh, remaja masjid misalnya, aktif dalam organisasi, aktif dalam kegiatan relawan, maka tidak punya waktu untuk melakukan amal yang sia-sia. Teringat perkataan dari Ibnu Mas'ud. Kata beliau, tidak ada yang pernah kusesali selain keadaan ketika matahari terbenam. Ajalku berkurang, namun amalku tidak bertambah. Dan kita lihat juga ungkapan dari Hasan Al-Basri. Beliau berkata, di antara tanda Allah berpaling dari seorang hamba adalah Allah menjadikannya sibuk dalam hal yang sia-sia. Sebagai tanda Allah menelantarkannya, dan kita lihat di zaman yang sekarang ini, kita akan banyak melihat banyak orang yang menyia-nyiakan waktunya, menyia-nyiakan umurnya dengan perbuatan yang sia-sia. Kebanyakan mengisi waktu dengan maksiat, lalai dari ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, gemar melakukan perbuatan yang tidak ada manfaatnya, padahal dia tuh lupa bahwa kehidupan di dunia ini adalah sangat singkat, tapi kenyataannya orang lalai dan tidak memanfaatkan waktu yang Allah berikan kepadanya. Masih berkaitan mengenai Hasan Al-Basri, beliau mengatakan, wahai manusia, sesungguhnya kalian hanya bagaikan hari tatkala satu hari hilang, maka akan hilang pula sebagian dari dirimu. Ungkapan Ibnu Qayyim. Semua jika waktu hanya dihabiskan untuk hal-hal yang membuat lalai, misalnya sekedar menghamburkan syahwat atau hanya nafsu, berangan-angan, batil, kemudian banyak tidur, banyak melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, kata Ibnu Qayyim, maka sesungguhnya kematian lebih layak darinya. Ibnu Qayyim mengatakan demikian, menyia-nyiakan waktu itu lebih parah dari kematian. Kenapa? Karena menyia-nyiakan waktu berarti memutuskanmu dari mengingat Allah dan negeri akhirat, sedangkan kematian hanya memutuskanmu dari dunia
dan penghuninya. Jadi, apa yang kau pikirkan saat ini dalam menjalani masa mudamu? Hidup hanya untuk bergaul, hanya untuk mencari kesenangan, atau mencari pacar, atau hidup hanya untuk memuaskan diri, atau memamerkan kekayaan? Engkau mengira atau apakah engkau berpikir, apa engkau yakin bahwa hidupmu panjang? Wallahu alam. Sahabat semua, kita ingat bahwa mana nasihat dari Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda bahwa kedua kaki seorang anak hamba tidaklah beranjak pada hari kiamat hingga dinyatakan mengenai umurnya, di manakah ia habiskan, ilmu yang engkau punya, di mana engkau amalkan, harta bagaimana kau peroleh, dan bagaimana engkau impakkan, dan mengenai tubuhnya, di manakah usangnya. Kemudian kita lihat bagaimana Rasulullah SAW juga menyampaikan dari Ibnu Abbas, manfaat 5 perkara sebelum 5 perkara: waktu mudamu sebelum waktu tuamu, waktu sehatmu sebelum waktu sakitmu, waktu kayamu sebelum waktu fakirmu, waktu luangmu sebelum waktu sibukmu, waktu hidupmu sebelum waktu matimu. Jadi manfaatkan masa muda untuk kebaikan. Ingat bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki tujuan. Dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya beribadah kepadaku. Bukan di usia senja saja. Kalau kita lihat masjid atau musola diisi dengan kakek-kakek dan nenek-nenek. Bukan begitu beribadah kepada Allah di sepanjang usia kita, baik yang muda, apalagi yang muda. Masya Allah, ketika kita habiskan masa muda untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah SAW, ada 7 golongan manusia akan mendapatkan perlindungan di padang mahsyar. Salah satunya adalah anak-anak muda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu luar biasanya Islam mengapresiasi anak muda, teman-teman sekalian.